kalau pertanyaannya seperti itu kan itu masih punya multi tafsir. Yang penting begini, Badan POM itu sebagai lembaga negara, dia berdiri di atas aturan, dia berdiri di atas undang-undang, dan kita melayani seluruh rakyat kita, seluruh masyarakat kita. Nah, jika ada masyarakat kita punya konflik, karena ada konflik kepentingan, misalnya satu orang menuntut yang lain, tentu Badan POM secara objektif akan bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya. Nah, sekarang bersifat produk-produk. Siapapun produk yang memiliki dan melanggar aturan, tentu kita telah tindaki. Oleh karena itu, Badan POM berkomitmen bersikap netral. Ini penting supaya Badan POM jangan diseret ke kanan, jangan diseret ke kiri. Itu wajib Badan Pengawas Obat dan Makanan itu berdiri di tengah-tengah. Landasannya apa? Aturan. Landasannya apa? Undang-undang. Landasannya apa? Ya, tentu peraturan. Baik itu peraturan Badan POM itu sendiri, peraturan presiden, ataupun peraturan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh negara. Itulah landasannya Badan POM berdiri. Dia berdiri tegak terhadap undang-undang. Nah, sekarang jika ada warga kita, taruhlah sekarang ada pesohor yang lagi dituntut oleh pesohor lain di pengadilan. Nah, kalau ada yang pengadilan membutuhkan saksi ahli atas berbagai keputusan, Badan POM siap sedia sebagai lembaga negara untuk memberikan penjelasan sesuai dengan aturan dan penjelasan sesuai yang seharusnya dan tidak memihak ke kanan atau ke kiri. Kita berdiri di tengah-tengah. Nah, terhadap seperti yang salah seorang pesohor yang punya produk yang ternyata produk itu melanggar, sebetulnya kan produk itu telah kita tindakin sebetulnya. Di mana kita tindakinya yaitu tanggal 2 November 2024 tahun lalu. Itu kan telah diumumkan dan tidak hanya pesohor itu yang punya, semua yang lain kita umumkan kan. Jadi tidak berpihak kepada. Nah, sekarang bagaimana yang dilakukan oleh pesohor tersebut? Saya tidak bisa menyebutkan brand atau nama karena saya ini kepala Badan POM, tentu tidak bisa berpihak karena semua statementnya bisa bermanifestasi hukum, ya. Jadi contohnya misalnya ada produk yang tanggal 4 November tahun 2024 kita telah putuskan 4 atau 2 ya, saya lupa. Yes. Yang jelas bulan November tahun 2024 kita sudah umumkan itu melanggar dan itu diumumkan secara bersama-sama, bukan hanya pesohor tersebut punya produk tapi tentu produk-produk lain juga kita umumkan. Seingat saya ada 16 produk yang kita umumkan saat itu. Jadi sekarang telah dilakukan tindakan administrasi dan telah kita jalankan sesuai dengan aturan yang kami miliki. Nah, sekarang juga saya perlu informasikan Badan POM telah mengeluarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 16 tahun 2025. Nah, peraturan ini secara guidance telah menetapkan aturan, tata cara, model, dan sejauh mana sebuah produk bisa direview, ya kan? Nah, kami bahkan berharap seluruh masyarakat bisa menggunakan haknya sebagai masyarakat, tetapi tentu ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya harus berbicara sesuai dengan kompetensi, harus membahasakan secara jujur apa adanya, bukan berdasarkan sekedar kepentingan. Kemudian hal yang lain lagi yang di rambu-rambu itu dijelaskan jika terjadi sesuatu yang di luar jalur itu, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan bisa memberikan sanksi. Sanksi yang kita bisa lakukan administrasi, tetapi bisa juga memproses kepada tahap berikutnya.
sesuai dengan undang-undang kesehatan, ya kan? Sesuai dengan undang-undang dagang dan sesuai dengan undang-undang ITE. Itu juga bisa diproses dan tentu prosesnya selalu di pengadilan. Nah sekarang mengenai case tadi, saya juga baca di sosial media, jadi teman-teman yang lihat ada komen-komen yang menganggap Badan Pengawas Obat dan Makanan berpihak. Kita tidak berpihak sama sekali. Badan POM tidak bisa dibayar. Badan POM tidak bisa, kita berdiri di atas aturan. Dan sekarang kalau siapapun yang melanggar, kita akan tindaki. Itu sih. Pak, itu kan tadi seperti yang penjelasan Bapak, produk itu sudah ditarik 2024. Tapi kan sampai saat ini pihak yang bersangkutan masih embargo umur belakang. Nah, kita tidak ada lagi. Saya belum selesai, Pak. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa yang dilakukan oleh BPOM ketika orang itu masih bebal juga, Pak, mungkin untuk penutupan klinik kah atau seperti apa gitu. Otoritas Badan POM tidak bisa menutup klinik ya. Kenapa? Karena itu otoritasnya di Kementerian Kesehatan. Dinas Kesehatan. Sementara Badan POM hanya berhubungan dengan produknya. Nah, produknya kita sudah putuskan kan? Apalagi kalau dia ilegal, tentu kita bisa sita kan gitu. Intinya begitu. Dan kalau yang berhubungan dengan dokternya, berhubungan dengan kliniknya, itu bukan kewenangan kami. Karena kita berhubungan dengan produk. Nah, kalau misalnya ada produk ilegal yang dijual, tentu kita bisa tarik dari peredaran obat tersebut. Sementara kalau dia dijual di klinik, kliniknya kita tidak bisa pakai. Itu masuk kepada Undang-Undang Kesehatan, dan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan itu domainnya Kementerian Kesehatan. Yang dalam hal ini itu diserahkan ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Pak, apakah nantinya akan kemungkinan di Dinkes sendiri akan berkolaborasi dengan BPOM atau seperti apa, Pak? Saya kira seperti itu tentunya. Kita selama ini kan kerjasama lintas sektor kita jalankan. Jadi kalau laporan masyarakat itu lanjutkan ke, misalnya lanjutkan ke Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, kan dia punya juga ini. Terus dari Dinas Kesehatan meminta klarifikasi dari Badan POM, kita akan jawab seperti itu. Misalnya produk ini tidak terdaftar di tempat kami, ini produk ilegal. Dan oleh karena itu kerjasama dengan Badan POM-nya mengambil produknya, menyita produknya, sementara kliniknya tentu Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan yang tanggung jawab. Kami tidak punya otoritas untuk menutup atau membuka klinik di Kementerian Kesehatan. Pak, tapi apa sih menjadi indikasi BPOM bertindak? Kalau apotik, nah, kami punya instalasi kefarmasian namanya. Apa yang menjadi indikasi dari BPOM untuk menarik produk dari Reza Gladys ini, Pak? Apakah karena penggunaan suntik atau seperti apa? Saya kira begini, kan intinya itu semua sudah dijelaskan di press release kami, bahkan sudah dipublish. Tinggal di copy paste saja apa yang itu kan saya tanda tanganin itu. Berarti membenarkan penggunaan suntik pada produknya Reza Gladys, Pak? Nah, ini salah berarti. Siapa yang membenarkan? Tidak ada yang membenarkan itu. Tidak ada yang membenarkan. Buktinya bahwa Badan POM tidak membenarkan. Badan POM telah mengambil keputusan, telah mengumumkan, dan semua yang berhubungan dengan itu telah kita cabut dan kita umumkan, menurunkan warning kepada masyarakat jangan gunakan produk ini karena melanggar. Tapi kabarnya klinik Reza Gladys juga sudah akan disegel. Itu seperti apa? Nah, itu urusannya Kementerian Kesehatan, bukan urusannya Badan POM itu. Pak, berarti masih ada produk-produk yang mungkin masih tindak lanjuti oleh BPOM dalam case pesohor ini ya, Pak? Masih ada nggak kira-kira produk yang akan muncul lagi? Ya, tentu semua produk sekarang bukan hanya pesohor, kita evaluasi, dan sekarang lagi dievaluasi di kedeputian terkait. Kalau berhubungan dengan obat di kedeputian 1, kalau berhubungan dengan kosmetik, skincare di kedeputian
Kedepukian 2. Pak, Dan tentu penindakannya nanti di Kedepukian 3 akan bertindak. Pak, pihak Fitri Sautero temannya Reza Gladys juga menantang Depok untuk melakukan sidak. Seperti apa nih Pak? Tanpa ditantang kita kan sudah menyidak kan. Berarti benar ya Pak, kemarin sudah Bepom sudah mensidak Teman-teman sudah klinik. turun ke lapangan. Dan membenarkan sekali ini Pak, untuk benar nggak sih Pak pagi ini sudah kembali lagi 34 jenis kosmetik ditarik izin edarnya, itu benar nggak Pak? Nanti akan diumumkan. Saya sudah tanda tangani tadi pengumumannya. Lihat di pengumuman. Ya. Sudah tayang hari ini. Silakan Oh dilihat. sudah tayang. Jadi kalau saya disuruh lagi item per item, lihat aja di websitenya dan sosial medianya Badan POM yang resmi. Oh, Pak, itu produk dari si pesohor yang dimaksud tadi atau bukan Pak? Semuanya? Saya tidak identifikasi dari manapun. Pokoknya saya tegak lurus sama aturan, yang melanggar aturan kita ngambil keputusan. Pak, mungkin untuk ancaman hukuman buat si pesohor yang itu bila terbukti Jika terbukti. produknya 12 tahun, saya baca 12 tahun itu benar nggak Pak? Ya tentu begini ya. Yang akan memutuskan itu adalah pengadilan. Kenapa disebut tuntutan 12 tahun atau 5 miliar? Itu yang menuntut nanti tentu data dari Badan POM akan diserahkan ke kejaksaan. Jaksa akan menuntut sesuai dengan aturan yang ada, hakimnya akan memutuskan. Jadi seperti itu ya. Berarti yang soal temannya Fitri Sautero itu jawab Jangan diarahkan terus begitu. Karena Badan POM harus netral. Badan POM harus netral, berdiri tengah-tengah. Iya kan? Iya, bisa Bu, udah. Kan sayang lembaga yang begini besar untuk satu orang gitu. Kita harus ya, Ya, terima berarti kasih. dia terima kasih. penerima tantangan Fitri Pak ya untuk Iya sidak ya. dong, kita tidak perlu takut sama siapa saja. Badan POM bebas korupsi, Badan POM bebas sogokan, Badan POM bebas gratifikasi, dan Badan POM tidak terjebak oleh siapapun. Kita tegak lurus sama aturan. Itu janji dan sumpah kami. Berarti nanti kalau misal diminta jadi saksi, harus siap ya Pak? Badan POM siap. Badan POM siap untuk menjadi saksi. Ya, Terima kasih, saksi ahli Pak. tentunya. Tidak perlu saya yang di sana, kan saya punya staf banyak. Siap. Ada puluhan ribu staf saya. Terima kasih ya Pak. Ya kan? Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Mantap.